Semoga dagangan aku laris ya hari ini. Sekalipun cuma dagang bakso pakai gerobak tua ini, setidaknya inilah harapan dari keluargaku. Tumben telat, Mang. Soalnya dari tadi suami saya udah nanya, baksonya Mang Sarman udah datang atau belum? Alhamdulillah kalau nyariin saya, Bu. Hari ini saya agak telat, Bu. Soalnya saya tadi pagi saya kehujanan waktu ngegiling daging. Ah, tidak apa-apa, Mang. Yang penting sekarang udah bisa jualan. Soalnya udah ditungguin sama suami saya di rumah. Dia celingukan nyariin Mamang dari tadi. Udah cocok di lidahnya. Kalau udah langganan gini susah mau pindah ke yang lain. Alhamdulillah kalau begitu, Bu. Dengar Ibu ngomong begitu, saya jadi senang. Semoga yang makan bakso saya juga semua senang. Iya, Mang. Saya pesan 2 ya, Mang. Satu buat saya, satu buat suami. Kuahnya jangan terlalu banyak, Mang. Siap, Bu. Pedesnya biasa apa nendang? Biasa aja, Mang. Yang nendang nanti dompet suami saya aja. Terima kasih, Mang. Semoga banyak langganan ya, Mang. Amin. Terima kasih ya, Bu. Mudah-mudahan berkah. Semoga hari ini lancar semua. Siang itu, aroma kuah bakso mengepul di sudut kampung. Gerobak sederhana milik Pak Sarman dikerumuni pembeli, dari anak sekolah hingga ibu-ibu rumah tangga. Suara mangkuk beradu, tawa kecil dan sapaan akrab berpadu dengan langkah Pak Sarman yang tak henti melayani. Pak Sarman melayani dengan senyum yang tak pernah lelah. Baginya, ramanya pembeli bukan hanya tanda rezeki, melainkan bukti bahwa kejujuran masih punya tempat di hati banyak orang. Di balik gerobak tua itu, Pak Sarman tak pernah tahu bahwa ketenangan ini kelak akan diuji. Namun pagi itu, baksonya laris dan hidup terasa berjalan sebagaimana mestinya. Tiap hari dagangannya si Sarman rame terus. Padahal aku juga jualan. Dimsum aku kan enak juga. Kenapa malah tidak ada yang beli? Aku juga capek keliling. Tapi kenapa cuma dia yang ramai? Tunggu saja Sarman. Aku akan menghancurkan daganganmu. Udah habis, Mang, baksonya. Kalau cuma 3 porsi masih ada kok. Mau beli berapa porsi, Mas Jono? Satu porsi aja, Mang. Buat saya sendiri aja kok. Tidak usah pakai sambal ya, Mang. Saya nggak kuat pedas soalnya. Siap. Sebentar ya, saya buatkan dulu. Wah, mantep nih baksonya. Malam-malam makan bakso panas. 12.000 ya, Mang? Iya, Mas. Seperti biasa, 12.000 aja. Malam itu, setelah menjual 1 porsi bakso terakhirnya, Pak Sarman pun bergegas pulang untuk beristirahat. Hari sudah malam. Lebih baik aku pulang saja. Alhamdulillah, dengan rezeki yang diberikan hari ini, semoga bisa bermanfaat buat keluarga kami. Bu, kita tidak usah beli bakso Pak Sarman lagi. Dengar-dengar ya, bakso Pak Sarman itu katanya nggak beres. Katanya bakso Sarman itu pakai daging kikus. Hah? Masa sih? Tapi kok rasanya enak-enak aja ya? Nggak pernah berubah dari dulu. Saya udah bertahun-tahun loh langganan bakso sama Pak Sarman. Ya namanya juga daging, Bu. Dibumbuin kan bisa ketutup rasanya. Saya juga kaget ketika dengar kabar kalau bakso Pak Sarman pakai daging tikus. Kok tega ya dia ke pelanggan? Tapi saya kadang-kadang juga mikir sih, kok harganya murah banget ya? Padahal harga bakso di luaran sana rata-rata harganya 17.000. Padahal Pak Sarman orangnya baik. Kelihatan baik belum tentu benar, Bu. Zaman sekarang siapa aja bisa pura-pura. Bukannya saya mau menyebar fitnah, tapi ya kita sih cuma waspada aja. Terserah mau percaya atau enggak. Apalagi keluarga kita sering beli. Biasanya jam segini sudah habis. Kok sekarang tiba-tiba sepi ya? Apa sudah nggak doyan bakso buatan aku?
Tapi ya sudahlah, namanya juga jualan. Kadang rame pembeli, kadang juga sepi. Yang penting jangan lupa bersyukur. Hari itu pun berlalu. Dari siang sampai malam hari, tak ada satu porsi pun terjual di hari itu. Pak Sarman pulang dengan bingung dan tangan hampa. Sabar ya, Mas. Ini diminum dulu kopinya. Aku masih bingung, Bu. Masa satu porsi pun tidak terjual hari ini? Sekalipun kadang-kadang juga sepi. Tapi setidaknya ada yang terjual. Tapi hari ini, satu porsi pun tidak terjual. Aku bingung, Bu. Ada apa? Tiba-tiba saja seperti ini. Hari ini memang berat, Mas. Tapi bukan berarti besok juga begitu. Aku ngerasa ada yang janggal, Bu. Tadi waktu jualan, orang-orang lihat aku kayak orang jahat. Padahal Mas nggak pernah macem-macem. Aku cuma fokus dagang kok. Aku tahu kok, Mas. Aku lihat sendiri. Tiap pagi Mas berangkat dengan niat baik. Aku takut. Takut nggak bisa ngasih apa-apa buat kamu. Mas masih pulang. Mas masih jujur. Buat aku, itu sudah cukup hari ini. Kenapa rasanya jujur itu sakit ya, Bu? Karena jujur itu sedang diuji. Kalau Mas bertahan, kebaikan akan datang dengan sendirinya. Sekarang istirahat ya, Mas. Bu, doakan aku ya. Semoga hari ini bisa laris lagi jualannya. Semoga tidak sepi seperti kemarin. Kan kita juga harus kirim uang ke kampung. Iya, Pak. Bapak yang tenang ya. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita hari ini. Siang itu, Pak Sarman kembali mendorong gerobaknya. Hari kemarin berlalu tanpa satu mangkuk pun terjual, meninggalkan tatapan curiga dan bisik-bisik yang menyakitkan. Namun hari itu selalu memberi kesempatan baru. Dengan langkah berat tapi niat yang tetap bersih, ia kembali berangkat, menggantungkan harapan pada derit roda gerobaknya. Pak Sarman tahu kejujuran kadang diuji lebih dulu, tapi selama ia bertahan, kebenaran dan rezeki akan menemukan jalannya sendiri. Semoga hari ini bisa laris seperti sebelum-sebelumnya. Tapi kalaupun hari ini belum laku, biarlah kesabaran yang saya jual lebih dulu. Karena saya yakin kejujuran tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Bang, dimsumnya satu porsi ya. Oke bang, bentar ya. Bang, tahu nggak tentang desas-desus bakso sebelah? Maksudnya bakso Pak Sarman? Iya bang, kabarnya baksonya pakai daging tikus. Makanya saya sama teman-teman yang lain ogah jajan lagi di situ. Ya, kemungkinan dia pakai daging tikus itu ada. Kan dia jual per porsinya dengan harga murah. Pokoknya ada harga, ada kualitas. Bener tuh bang. Padahal Pak Sarman kelihatannya kayak orang bener, kayak orang baik. Gak nyangka aja bisa ngelakuin perbuatan kayak gitu. Yah, zaman sekarang orang nyari uang dengan cara menghalalkan segalanya. Yang mukanya kelihatan baik, tapi kelakuannya sangat jahat kan ada saja. Sekarang semuanya itu bisa terjadi. Menurut saya, pedagang yang benar-benar jujur di daerah sini ya cuma saya. Kalau saya apa adanya aja. Bahan-bahan mahal ya saya juga jualnya mahal. Gitu aja prinsip saya. Hehehe. Bener banget tuh bang. Saya salut sama abang. Jualannya jujur, apa adanya. Semoga laris ya bang. Terima kasih ya. Sekarang kamu sudah di ujung kebangkrutan, Sarman. Dagangan kamu sudah sepi kayak kuburan. Pelanggan kamu sudah pindah ke tanganku. Dan sekarang waktunya saya yang bersinar dengan terang. Hehehe. Permainan baru akan dimulai, Sarman. Perhatikanlah baik-baik. Hehehe. Pak, saya pesan satu porsi ya Pak, tidak pedas. Alhamdulillah, akhirnya ada juga yang beli bakso saya. Sebentar ya Mas, saya buatkan dulu. Loh,
Memangnya seharian ini belum ada pembeli, Pak? Tumben-tumbenan banget. Biasanya jam segini baksonya udah mau habis aja. Iya, Mas. Beberapa minggu ke belakang ini bakso saya kurang laku, Mas. Tiba-tiba saja sepi pembeli. Padahal sebelum-sebelumnya ramai. Saya tidak tahu ada apa sebenarnya. Oh, gitu toh. Kenapa ya kira-kira ya? Padahal bakso Bapak enak kok. Rasanya tidak pernah berubah. Pentolnya kenyal, kuahnya benar-benar enak. Apa mungkin Bapak dikerjai orang, Pak? Bisa saja ada pedagang lain yang tidak suka kalau dagangan Bapak ramai. Saya tidak tahu, Mas. Mungkin bisa saja seperti itu. Tapi saya tidak mau berpikir seperti itu. Mungkin memang belum rezeki saya aja, Mas. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Iya, Pak. Bapak yang sabar ya. Saya tahu kok, baksonya Bapak itu benar-benar enak dan murah. Pasti suatu saat nanti bakso Bapak bisa kembali ramai pembeli. Sudah mau pulang, Pak? Tumben jam segini sudah pulang. Apa sudah habis, Pak, dagangannya? Mampir dulu, Pak, ngopi. Terima kasih banyak, Ruth, tawaran ngopinya. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngopi. Dagangan saya hari ini sepi, Ruth, makanya saya pulang cepat. Oke deh, Pak, kalau gitu. Rasain kamu sekarang, dagangan kamu sepi, bakso kamu nggak laku. Pemandangan yang sungguh indah. Malam itu, di teras rumah, Pak Sarman hanya bisa duduk meratap dagangannya yang sepi. Dalam diam, pikirannya berputar. Ini bukan soal rasa, bukan soal harga. Ada sesuatu yang berubah di mata orang-orang. Tatapan yang dulu ramah, kini penuh ragu. Perlahan, sebuah pertanyaan tumbuh di benaknya. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada tangan yang sengaja bekerja di balik semua ini? Pak Sarman teringat omongan yang sempat ia dengar. Kata-kata yang tak pernah ia ucapkan. Tuduhan yang tak pernah ia lakukan. Di antara rasa sedih dan bingung, ia mulai sadar. Dagangannya bukan sekedar sepi. Ia sedang dijatuhkan. Masih sepi ya, Mas? Iya, Bu. Hari ini cuma bisa kejual 1 mangkok. Kita sudah mau bangkrut, Bu. Modal nggak bisa diputer. Orang tua kita di kampung nggak bisa kita kirimin uang. Iya, Mas. Semoga orang tua di kampung bisa ngerti sama keadaan kita sekarang ini. Ini nggak wajar, Bu. Orang-orang biasanya beli, tapi udah beberapa minggu ini sama sekali nggak ada beli. Padahal kan udah langganan bertahun-tahun. Ini benar-benar ada yang aneh. Bapak ngerasa aneh gimana? Tatapan orang-orang itu beda, Bu, ketika ngelihat Bapak. Yang biasanya dulu ramah, sekarang sudah tidak lagi. Menegur Bapak pun tidak. Mereka sekarang sudah cuek. Bapak ngerasa bingung. Memangnya Bapak punya salah apa ya? Bapak juga kepikiran sama kata-katanya Mas Jono tadi. Memangnya Mas Jono ngomong apa ke Bapak? Mas Jono bilang mungkin usaha Bapak ada yang ngerjain. Ada orang yang tidak suka sama usaha Bapak. Oh, Mas Jono ngomong seperti itu, Pak. Kira-kira Bapak bisa nebak orangnya yang iri sama Bapak? Kok dia seperti itu ya? Iya, Bu. Mas Jono tadi ngomong seperti itu. Makanya Bapak jadi kepikiran. Omongan itu selalu terngiang-ngiang. Tapi Bapak berharap semoga tidak ada yang jahat ke Bapak. Semua kejadian ini murni dari kesalahan Bapak pribadi. Toh rejeki sudah ada yang atur. Hari itu, seperti biasa, Pak Sarwan menjajakan bakso dagangannya. Dengan pikiran positifnya, Pak Sarwan berharap hari itu bisa menjadi titik balik untuk usahanya, dengan bermodalkan kejujuran dan ketekunan. Semoga hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Permisi Pak, kami menerima laporan dari warga bahwa bakso yang Bapak jual ini menggunakan daging tikus. Untuk saat ini, Bapak ikut kami ke kantor untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Barang dagangan Bapak kami sita sementara. Tapi, maaf Pak, saya tidak pernah menjual bakso daging tikus. Saya tidak berbohong. Semua bisa Bapak jelaskan di kantor, Pak. Untuk saat ini, Bapak kami bawa dulu dan barang-barang Bapak kami amankan dulu sementara.
Ya Allah, kasihan banget, Bu. Pak Sarman itu orang baik. Sekarang dia dibawa petugas dinas. Iya, saya juga nggak nyangka bakal seperti ini. Ini ujian buat Pak Sarman. Saya masih yakin Pak Sarman itu pedagang yang jujur. Dia tidak menjual daging tikus. Iya, Bu. Dia orangnya ramah, selalu senyum sama pelanggan. Tapi gosip itu udah keburu nyebar, Bu. Orang-orang langsung percaya. Saya ngerasa bersalah. Waktu dengar kabarnya, saya ikut diam aja. Seharusnya kita bisa tabayun dulu. Semoga yang nyebar gosip tentang bakso tikus itu bisa ketangkap ya, Bu. Dan Pak Sarman bisa berjualan seperti biasa. Rasain kamu Sarman, sekarang kamu sudah bangkrut dan ketangkap sama petugas. Kamu akan membusuk di penjara. Dari dulu sok paling laris, sekarang kelihatan kan siapa pemenangnya. Pak, kami mendapatkan laporan dari warga setempat. Apakah benar Babah menjual bakso daging tikus? Tidak, Pak. Saya sama sekali tidak pernah menjual bakso tikus. Saya membuat bakso menggunakan daging sapi dan ayam sebagai bahan utamanya. Baik, Pak. Untuk sementara Bapak kami tahan dulu, sampai data uji laboratorium selesai. Karena kami harus memastikan bahan dagangan Bapak. Jika keterangan Bapak sesuai dengan data uji, ya Bapak kami lepaskan. Tapi jika tidak sesuai, maka kami akan menetapkan Bapak sebagai tersangka dan menahan Bapak. Baik, Pak. Saya mengerti. Saya ikhlas menjalani ini semua. Semoga kebenaran cepat terungkap. Ya Allah, Pak. Bapak di penjara. Tidak apa, Bu. Bapak cuman sementara aja kok di sini. Bapak keluar setelah hasil uji lab selesai. Ibu dapat kabar dari mana Bapak di sini? Tadi Ibu dapat kabar dari orang-orang kampung, Pak. Makanya Ibu langsung ke sini. Ya Allah, Pak. Ibu sedih. Ibu nggak nyangka kita bernasib seperti ini. Tega banget orang yang fitnah Bapak seperti ini. Ibu yakin Bapak tidak bersalah. Bapak pedagang jujur. Semoga kebenaran akan cepat terungkap. Maaf ya, Bu. Bapak bikin repot Ibu seperti ini. Ibu yang tenang ya. Sekarang kita hanya bisa bersabar sambil menunggu hasil uji lab. Banyak berdoa ya buat keselamatan kita semua. Pak Sarman, sebentar lagi hasil uji lab akan keluar. Saya mohon Pak Sarman bisa menunggu di ruangan saya. Baik, Pak. Ya Allah, aku ikhlas dengan semua kejadian ini. Sungguhlah Engkau tahu apa yang aku perbuat. Aku berjualan dengan jujur. Tidak sedikit pun aku mencampurkan bahan yang tidak halal ataupun berbahaya pada masakanku. Aku sangat berharap keadilan darimu. Pak Sarman, hasil ujinya sudah keluar. Dari uji lab kami menunjukkan hasilnya jelas. Ini daging sapi dan ayam. Berarti Bapak tidak terbukti melakukan tindakan penipuan dan Bapak tidak bersalah. Mulai besok, Bapak sudah bisa berdagang bakso lagi seperti sedia kala. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Pak. Setelah dilakukan uji lab terhadap bakso Pak Sarman, hasilnya menunjukkan data yang positif. Segala tuduhan yang memberatkan Pak Sarman pun tidak terbukti. Akhirnya, Pak Sarman pun bebas. Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Bapak sudah bebas. Aku nggak pernah ragu sedikit pun. Aku tahu Bapak nggak bersalah. Dan yang terpenting sekarang semuanya jelas. Bakso buatan Bapak aman dan halal. Iya, Bu. Sekarang Bapak sudah sampai di rumah. Jujur itu memang berat. Tapi kejujuran nggak pernah sia-sia. Kalau bukan karena kamu, mungkin Bapak udah jatuh dari awal. Iya, Pak. Lalu, apa Bapak masih mau jualan bakso lagi?
Insya Allah, Bapak bakal dorong gerobak itu lagi, tanpa dendam, tanpa takut. Kejujuran itu yang paling penting. Hah? Itu Pak Sarman. Kok dia sudah jualan lagi? Nggak mungkin. Seharusnya dia masih di dalam penjara. Kok bisa dia bebas secepat itu? Tapi belum tentu orang-orang tahu kalau akulah yang menyebarkan fitnah itu. Lebih baik mulai besok aku pindah tempat saja sebelum semuanya sadar. Pak, saya mau minta maaf. Saya kemarin-kemarin keburu percaya omongan orang. Seharusnya saya bisa bertabayun dulu ke Pak Sarman. Saya ngerti, Bu. Namanya juga manusia. Yang penting sekarang semuanya sudah jelas. Bakso saya tidak seperti yang diberitakan. Saya juga mau mulai lagi dari awal. Saya nggak enak hati sampai Bapak kena masalah. Tapi saya jadi kepengen tahu juga loh, Pak. Memangnya siapa ya yang pertama kali menyebarkan berita bohong itu? Saya jadi kepengen tahu. Saya juga kurang tahu, Bu. Tapi saya tidak mau memikirkan itu. Yang penting sekarang saya sudah bisa berjualan lagi seperti sebelumnya. Hari itu, gerobak bakso Pak Sarman kembali berdiri di sudut kampung. Tak ada lagi tatapan curiga. Yang tersisa hanyalah rasa canggung dan penyesalan. Satu persatu, para ibu mendekat. Bukan sekedar membeli bakso, tetapi mengembalikan kepercayaan yang sempat hilang. Pak Sarman melayani dengan senyum yang sama seperti dulu. Tak ada dendam di matanya, hanya niat untuk memulai lagi. Di tengah kepulan uap kuah bakso, kampung itu belajar satu hal. Kejujuran mungkin pernah jatuh, namun selalu menemukan jalan untuk berdiri kembali.